Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para santri semester 5 yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita berjajan ini. Nah, kalau saya niat hajat saya untuk tasyakuran. Jadi saya habis kurang umur. Habis berkurang umurnya kemarin tanggal 18 itu. Kasep. Amin. Saya kira tanggal 22 kan. Mungkin itu enggak kita. Kira ya. 24 pokoknya ngecek 24 ya 24 ke 25. Iya. Tapi saya itu kalau tanggal 18 itu kan sudah diperingati oleh seluruh umat ya. Dan pas hari bahasa Arab ya. Hari bahasa Arab sedunia itu kan 18 Desember. Nah, itu biasanya didoakan oleh orang banyak. Nah, tapi saya biasanya begitu untuk mensyukuri usia itu biasanya ya makan-makan apa-apa. Itu dulu sejak saya aliyah itu sudah begitu, no. Jadi harus apal, no. Jadi kanca-kanca misalnya lek di aliyah, no, kanca-kanca kelas agama, no. 2 kelas, no, biasanya ada waktu satu hari saya lobby untuk free pelajaran untuk makan-makan. Nah, saya begitu. Nah, ini mumpung ketemu dengan kalian ini, kalian tasyakurannya sama kalian. Nah, jadi didik lah, karo makan-makan, karo apa kono. Nah, minggu ngarep kan liburan. Kalau liburan santri, libur lah 1 hari. 1 tahun. Sesuai dengan request ya. Hadis terkait dengan pendidikan anak. Siapa sing wingi request? Nah, mungkin sudah bosan kaitannya dengan hadis-hadis tentang rabi, tentang menikah. Nah. Tapi ini yang paling penting ya, terkait dengan ilmu parenting itu bagus. Dan itu kita butuh untuk itu. Karena banyak orang tua yang dadakan. Dia menikah kemudian langsung dikarunia anak, kemudian menjadi orang tua dadakan. Rata-rata ketika pengalaman mereka ketika dikaruniai anak pertama itu mereka bingung, caranya didik. Bagaimana caranya mendidik, apalagi mereka yang bukan santri itu biasanya, apalagi mereka yang berkarir. Sing lanang yo kerja, sing wedok padha kerjane. Atau misalnya yang laki-laki dan perempuan sama-sama dosen, sama-sama profesornya, itu kan, itu keren secara ilmiah, akademis keren. Tapi anaknya malah tanda tanya, anaknya itu nanti diasuh siapa? Nah, nanti tanda tanya siapa yang mengasuhnya? Karena 2 orang ini tidak ada di rumah, tidak ada sing ngalahi sing ning omah. Berarti otomatis mau tidak mau opsinya antara lain ya ora pegatan. Kok bisa yang pertama diasuh, dititipkan kepada mbahnya, mbah utawa paman bule biasane ngono. Tonggo. Yang kedua nyewa babysitter itu tadi. Nah, tapi ya begitu, Orang tuanya ilmunya banyak, dia akademisi, dia orang alim, tapi anaknya dididik oleh babysitter yang lulusan SD.
Akhirnya apa? Akhirnya anaknya juga terbentuk secara mental ya mentalnya mereka, mentalnya babysitter sing SD niku. Sementara orang tuanya itu lebih karena pekerjaan memprioritaskan memintarkan orang lain. Anaknya lali. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa mentarbiah aulad, mentarbiah anak, apalagi kalau jenengan yang sedang pada posisi anak pertama. Ada yang jadi anak pertama di sini. Lo, saya. Nah, Hilang, Ica, saya. Aza, Aap, Intan anak tunggal. Dan terakhir. Intan tak sing tunggal. Penek nah. So, Bisa berapa kabilanya? Kalau anak pertama itu ibaratnya seperti orang tua kedua, no. Jadi dia dipasrahi adik-adiknya biasanya. Nah, anak pertama itu biasanya kewajibannya gede. Saya kan juga anak pertama, no. Jadi kewajibannya gede. Terus bicaranya ngomong adike. Nah, yang agak ndak enak itu adiknya ketika dia anak kedua, anak ketiga atau anak terakhir. Itu biasanya orang tua yang agak tidak begitu pengertian, tidak begitu mengerti dengan anak-anaknya, membandingkan dengan anak pertamanya. Masmu, mbakmu ini, awakmu ini. Ya. Pertama, ya dibandingkan apa? sama tetangga. Sama tetangga. Iya, karena tanggone ya. Nah, Gara kita badang ibu ya. Waktu itu belum ada ilmu itu, jadi saya cuma diam dan menangis. Enggak ada gejala gitu. itu kan beban itu, no. Itu beban itu. Apalagi kalau sudah anak pertama sudah wis mentas istilahnya, wis mentas kuliah wis tamat gitu. S1 sudah selesai. Maka di situ akan ada kewajiban untuk membantu orang tua. Makanya ber S1 itu biasanya apa slogan info locker. Nah, info locker. Nah, itu berat lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-muhadharah al-khamisah. Perkuliahan yang kelima ini. Babu tarbiyatil auladi fil ibadah. Utawi kiku bab nerangake didik pira-pira anak fil ibadati ing dalam ibadah. Ada satu hadis populer tentang cara mentarbiah ala Rasulullah ya. Kalau sampean mengikuti tulisan saya yang sering saya upload di NO Online itu, khutbah Jumatnya itu memang saya buat satu tema tentang ketahanan keluarga. Jadi dulu itu ketika saya semester 7 ya salah, itu ada project dari fakultas untuk membuat satu buku khutbah tentang ketahanan keluarga. Isinya memang keluarga tok, no. Tentang pernikahan tidak begitu parenting. Nah, tapi itu tidak terrealisasi karena ada banyak hal pergantian pengurus dari jajaran kepala labnya dan sebagainya. Nah, saya masih punya banyak naskah itu. Terus mau saya apakan? Just upload aja. Nah, saya upload. Tapi saya ketika khutbah itu biasanya ya begitu. Pembahasannya cuma ikut tok. Antara keluarga, tidak begitu. Karena khutbah itu kan jamaahnya kan wong tua ya, lain desa-desa ya. Tahun kemarin itu khutbahnya itu berseri, berlanjut tentang apa yang harus dilakukan oleh orang ketika sudah menganjak usia 40 tahun. Nah. Apa yang dilakukan oleh orang yang sudah berusia 40 tahun. Nah, itu kan enek ayat itu.
Itu kan ada ayatnya juga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim an Amri bin Syu'aibin. Neng hadis ini tidak ada di Jahirul Bukhari ternyata. Jadi saya mengutipnya di Sunan Abu Dawud. An Amri bin Syu'aibin saking Amr bin Syu'aib. An abihi saking bapake Amr bin Syu'aib, maksudnya bapak Syu'aib itu jenenge. An jadihi saking bae abihi, toh bae Amr. Qala ndawuhake sapa jadihi. Qala ndawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ada yang sudah pernah dengar ini hadis ini? Belum. Nah, iki mang ndak krungu. Nah, muru merintah sira kabeh. Kitabnya wali ini ya. Muru merintah sira kabeh, para aulia, para wali. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Perintahlah anak-anak kamu bisolati kelawan nglakoni salat. Bisolati kelawan nglakoni salat. Wa hum hale utawi auladukum iku abna'u sab'i sinina pira-pira putra umur 7 tahun. Iku abna'u sab'i sinina pira-pira putra umur 7 tahun. Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat sedangkan mereka sedang berada di usia 7 tahun. Wadribuhum lan gepuo sira kabeh. Mukula sira kabeh ing aulad. Wadribuhum lan mukula sira kabeh ing auladakum. Alaiha netepi ing atase salat. Wahum hale utawi auladukum. Wahum hale utawi auladukum iku abna'u 10 sinina. Iku abna'u 10 sinina pira-pira putra umur 10 tahun. Iku abna'u 10 sinina pira-pira putra umur 10 tahun. Wafarriku lan misaho sira kabeh. Bainahum ing dalam antarane auladukum. Bainahum ing dalam antarane auladukum fil maudoji ing dalam pira-pira nggon turune. Ranjang tidurnya. Fil maudoji ing dalam pira-pira panggonan turune. Akhrajahu wis ngetokaken ing hadis sapa Abu Dawud. Wahai para wali, orang tua, perintahlah kepada anak-anakmu mengerjakan sholat sedangkan mereka sedang usia 7 tahun. Dan pukullah mereka atas dasar mengerjakan sholat sedangkan mereka usia 10 tahun. Dan pisahlah tempat tidur mereka. Nah, jadi hadis ini singkat tapi maknanya itu luas. Terutama ketika di hadis atau di Quran disebutkan tahun, disebutkan angka, itu biasanya banyak validnya. Nah, sama seperti di Quran itu anak itu disapih itu ketika usia berapa bulan atau berapa tahun? 2 tahun. Wawasoinal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan memisahnya dan anak itu disapih pada usia 2 tahun. 2 tahun itu terhitung sejak kapan? Sejak anak lahir atau sejak dalam kandungan? Sejak dalam kandungan jawabannya.
2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 24 bulan. Berapa? 24 bulan. Ya benar, berarti sejak lahir. Karena di satu ayat yang lain itu wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan menyapihnya itu terhitung totalnya 30 bulan. Lekne 30 dikurangi 24 berarti sisa 6. 6 bulan itu adalah usia paling cepat anak itu lahir. Usia paling cepat anak itu lahir. Umumnya berapa? 9 bulan kan? 9. Paling lama itu kalau satu kisah kira? Paling lama 2 tahun. Kasusnya itu kisahnya Imam Syafi'i itu. Tapi itu banyak riwayat ya. Imam Syafi'i itu kan konon dikandung oleh ibundanya kan 2 tahun kan. 2 tahun. 2 tahun itu pinter wih, project itu pinter. Lah. Jadi idealnya itu mengandung dan menyapihnya itu tidak lebih daripada 30 bulan. Cara Quran ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyapih totalnya 30 bulan. Nah, kalau pakai konsep haulaini kamilaini 2 tahun penuh berarti 24 bulan. Nah, 24 bulan itu kalau memang hamilnya 6 bulan. Tapi kalau misalnya hamilnya 9 bulan, berarti sisa piro? Dikurangi 30. 9 yang 30 berarti sik piro? 21. Nah, artinya bayi usia kandungan 21 bulan itu lek iso wis disapih. Karena kalau anak itu lek wis wayahe disapih kok ndak disapih, iku tuman. Sampai gede ngono. Iku tuman. Iku nggare tuman terus ndak cepet dewasa ngono. Nah, itu bahaya itu lek wis gede kok sik tuman itu bahaya. Nah, terusane ayat iku hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Sampai ketika manusia itu menganjak usia kedewasaannya, hatta idza balagha asyuddahu itu konon katanya usia 18, ada yang mengatakan usia 21. Disinilah usia 18 sampai 21 dikatakan anak itu sudah dianggap dewasa. Dan orang tua tidak boleh mendikte, tetapi ada di belakang untuk membimbing. Nah, hanya sebagai pemantau. Nah, jadi di sini nanti tak jelaskan, tapi di fikih hadis insyaallah ada. Nah, sampai nanti ketika usia 40 tahun itu adalah usia bukan primitif. Justru usia 40 tahun itu adalah usia awal kehidupan sebenarnya. 40 tahun itu adalah usia awal kehidupan sebenarnya. Jadi 40 tahun itu apakah dia dianggap sukses atau belum? 40 tahun itu ngukurnya. Di Al-Quran itu tak terus ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Doane rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah. Itu pada saat itu Abu Bakar yang mengeluh, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika berusia 40 tahun itu.
Ada 6 poin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka. 1. Pada usia 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas. 1 adalah dia harus pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Mungkin pada saat 40 tahun itu dia sedang sukses-suksesnya, ada di puncak karir, pekerjaan, dia sudah ada di level tinggi jabatannya. Merintis karir dari muda, kan dari anggota, dari karyawan, terus kemudian naik pangkat sampai sampai misalnya direktur misalnya. Kalau dalam organisasi anggota, terus kepala bidang, saya menjadi ketua umum misalnya. Nah biasanya usia-usia itu kalau misalnya meniti karir dari awal, mulai dari ranting, terus dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, biasanya di usia 40 tahun itu sudah ada di tingkat itu. Nah, atau bahkan lebih sampai tingkat nasional. Nah, satu yang harus diperintahkan, yang harus dilakukan adalah mensyukuri nikmat. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nomor 2 wa 'ala walidayya. Ai birrul walidain. Nomor 2 harus birrul walidain. Nomor 3 wa na'mala sholihan taradahu. Beramal soleh yang diridhoi. Yang diridhoi Tuhan. Karena tidak semua amal soleh itu diridhoi. Orang itu misalnya sregep sholat sunnah misalnya tahajudan, tapi ada maksud tertentu, kayak awake misalnya tahajudan lek arepe ujian, loh itu kan artinya kita itu kan artinya kita itu mau mendekat kepada Tuhan, tapi ada maunya, gitu. Nyedek ning pangeran ning lek enek maksudnya, lek enek karepe. Nah, artinya itu merayu Tuhan. Nah, yang seperti itu belum tentu ya. Kayak cuma tahajudan atau istihosaan, tapi istihosah ya lek arep ujian tok. Jadi ya padha kaya muspro nderek faedah ya mesti ngono. Nah, dengan tujuan-tujuan tertentu kan biasanya apakah itu diridhoi ya belum tentu. Justru amal-amal yang istiqomah itu yang biasanya diridhoi. Amal solih yang diridhoi maksudnya. Nah, ketiga ya amal sholihan taradahu. Ini justru yang dominan pada usia 40 ke atas itu di sini, wa na'mala sholihan taradahu itu. Nah, karena usia 40 sampai ke 60 kan umatnya Nabi Muhammad itu kan interval waktu ada di dunia kan usianya antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 itu adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu adalah nikmat dari Tuhan kalau lebih dari 70 misalnya. Nah, wis hitungnya lah 40 ke 60 kan sisa 20 tahun. Awak-awakan niku masih usia siapa, Bro? 16. Misalnya ada yang 21, 22, 23, 24, 25. Menuju ke 40 itu kan masih Setengah. Masih ya setengahnya lagi lah. 20 tahun lagi ya kan. Nah, tapi begini. Sebenarnya untuk mendapatkan mental matang di usia 25, biasanya itu 25 jadi patokan. Itu harus diraih selama sejak kecil. Makanya madrasahnya itu mulai dari saiki ke apa? Mulai dari PAUD misalnya kan. PAUD itu anak usia berapa sih? 4 sampai 6. Hafal. 4 sampai 6. Taruhlah mentas mondok aliyah misalnya. Aliyah itu boleh usia berapa? 18. Kuliah S1 sampai S1 tambah 4
22, 21, 22. Mentas S1. 14 semester kok. Iku ndak cetha iku semester. Ya, 21, 22, 23 wis lulus S1. Gitu. Sudah lulus S1. Nah, paling enggak itulah jadi patokan. Jadi kurang lebih sekitar antara 4 sampai usia 23 itu usia produktif untuk menimba ilmu. Jadi ilmunya itu menimbun ilmu. Tapi selama sampai usia itu dipergunakan untuk sampai ke usia 60. Jadi interval waktu yang sangat singkat itu 4 sampai 23 itu digunakan untuk sebagai pondasi sampai usia 60. Nah, makanya itu ya piye ya? Yang betah-betah nih no. Nah, usia santri sekarang itu kan akeh sing ndak betah akhirnya merotol ke pondok, terus kemudian sekolahnya sekolah luar. Duduk ono kae sampai ketika kuliah dia tidak terikat dengan pondok. Akhirnya lulus S1, dia dapat gelar, dapat ijazah, tapi isinya itu ya ndak berkualitas malah gampangane ngono. Isinya itu ndak berkualitas. Akhirnya dia nanti juga akan kesusahan ketika menghadapi usia lanjutnya. Nah awak-awakan ini kan masih ada kaitannya ta'aluk dengan pondok itu kan sik dikontrol, masih ada benteng sing ngerem ngono, seenek sing ngerem ngono. Nah, itu yang bagus itu. Itu yang bagus. Nah, itu pondasinya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'nal ijmali. Al-ma'na ijmali utawi kiku makna kang bangsa gemblengan, makna umum. Yuksadu dan tujuaken apa hadzal hadisu ikilah hadis lil auliyai kanggo pira-pira wali. Jadi khitab perintah muru itu bukan sing dikenai khitab bukan anak, karena anak belum balik. Tapi wali nih. Ma'anan nabiyya ing dalam sertane setuhune Kanjeng Nabi. Ma'anan nabiyya ing dalam sertane setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amarahum merintah sapa nabi ing aulia. Iku amarahum merintah sapa Kanjeng Nabi ing aulia bi amri sholati kelawan perintah salat. Kelawan perintah salat al-mafrudati kang den fardhuaken. Ala auladihim ing atase pira-pira anake aulia. Ala auladihim ing atase pira-pira anake aulia. Wujuban hale wajib. Wahum hale utawi auladuhum iku abna'u sab'in pira-pira anak umur 7 tahun. Iku abna'u sab'in pira-pira anak umur 7 tahun. Di annaha krana setuhune sab'in hane rujuke ning sab'a. Di annaha krana setuhune sab'in iku sinnun umur yudriku kang nemoni fiha ing dalam sab'in sapa asobiyu bocah cilik ana. Sapa asobiyu bocah cilik. Fayatamarronu nuli Fayatamarronu nuli biasaaken sapa sobi ala taati netepi ngatasé taat. Wabidor bihim lan kelawan mukule aulia. Wabidor bihim lan kelawan mukule aulia. Ala tarkiha ngatasi ninggal salat.
Aw ala fi'liha utawa ing ngatasé nglakoni salat. Aw ala fi'liha utawa ing ngatasé nglakoni salat. Tapi izam tanau tatkalane ora gelem sapa aulad. Izam tanau ing dalem tatkalane ora gelem utawa nyegah awake aulad minhu saking fi'liha. Wa hum hale utawi auladuhum wa hum hale utawi auladuhum iku abna wa asyrin. Pira-pira anak umur 10 tahun. Iku abna wa asyrin pira-pira anak umur 10 tahun. Li annaha karena setuhune asyrin. Kenapa li anha karena setuhune asyrin iku sinnun umur usia. Intarokaha lamono ninggal sapa intarokaha lamono ninggal sapa sobi ing asyrin. Intarokaha lamono ninggal sapa sobi ing asyrin fiha ing dalam salat. Sakula alaihi fi'luha. Sakula mongko dadi abot alaihi melarati ing atase sobi. Membebani si sobi apa fi'luha nglakoni salat. Mimba'dihi saking sakwise sobi. Fadorobahu nuli mukul sapa wong maksude kulun minal auliya ya ing sobi. Biasane fadorobuhu ngono wae. Fadorobuhu wae ngono. Li annahu karena setuhune tarokaha fiha sakula alaihi sateruse iku ya tasabbabu dadi sebab apa tarokaha fiha akhir ila tarkima maring ninggalaken perkara yajibu kang wajib apa ma alaihi ing atase sobi. Watafrikihim lan merintah misahaken auliya bainahum ing dalam antarane aulad fil madhaji ing dalam pira-pira panggonan turune allati kang yanamuna kang padha turu sapa aulad fiha ing dalam allati hazron krana ngati-ngati to khawatir ngati-ngati min hawa ilis syahwati saking pira-pira gejolak syahwat. Wa ing kunna senajan to ana sapa anak iku banatin pira-pira anak wedok au akhwatin utawa pira-pira sedulur wadon. Kala ndawake sapa Atibiyu Imam Atibi jamaah ngumpulake sapa Kanjeng Nabi. Jamaah ngumpulake sapa gabungake maksudnya. Sapa Kanjeng Nabi benal amri ing dalam antarane perintah bisolati kelawan nglakoni salat. Wa tafriqi lan perintah misahaken benahum ing dalam antarane aulad fil madhaji ing dalam pira-pira panggonan turu. Fitufuliyati ing dalem mangsa anak-anak.
ing dalem mangsane anak-anak takdiban krana ndidik adab wa muhafazatan lan krana njaga krana ngreksa li amrillahi maring perintahe Allah taala hale maha luhur sapa Allah kullihi yos kabehane amrillah di anna sholata krana setuhune salat iku aslul ibadati pokok saking pira-pira ibadah pondasine wa ta'liman lan krana ngajari lahum maring aulad al muasyarata ing sesrawung bergaul bainal khalqi ing dalam antarane makhluk wa an la yaqifu lan yento ora manggon sapa aulad to netepi sapa aulad mawaqifat tuhami ing pira-pira panggonan Allah Faya jetanibu mongko ngedoi sapa aulad maharimallahi ing pira-pira perkara kang den haramake Allah taala halim mahuluhur sapa Allah kullaha yus kabehane maharimallah yo jajane yo entek iki nya Wil tanggo wuyu nyapa kira sakake lho iki pentole sakake aku dhewe iki Mas ngas nyampe kan 30 bulan. Itu seumpama kurang atau lebih itu ada efeknya dari yang kurang malah lebih bagus. Kalau lebih lebih tidak bagus malah. Efek terkait kedewasaan anak. Ini lek menyapih sejak memang bisa sebisa mungkin itu tetap disusui oleh ibunya sendiri oleh ibu kandungnya sendiri disusui oleh ibunya sendiri sekiranya ya memang sampai 2 tahun penuh lek iso 2 tahun penuh ya alhamdulillah yang lek iso lebih awal tidak ada masalah leknya lebih dari itu. Jadi anak kecil itu kaitane nyusu karo ibu iku sama dengan nafsu yang selalu menempel di kita dan selalu menginginkan apapun yang ada. Selama anak itu kok ndak disapih, maka sebagaimana nafsu sing tetap dituruti Jadi tidak nanti anak ndak bisa dikendalikan. Nah, anak ndak bisa dikendalikan mentalnya tentu secara psikis ya, secara psikologi mental anak menjadi terlambat dewasa. itu pasti terlambat dewasa itu pasti. Kalau ini kalau itu kan maksudnya mungkin disapih itu dilepas dari minum susu ibunya. Nah kalau sekarang kan banyak tetap yang nggak minum susu dari ibunya, tapi kan dipompa itu tetap. Oh iya itu kehitung sama itu. Hitung sama kayak disapih. itu ya. kan susune Ya. bukan mencote. Bahasamu. Tapi Konsumsi asinya sing dianu. Tapi sama kan ada kasusnya setelah lahiran kan biasanya
kayak jantung lemah. Nah, Ya. itu kan harus di rumah sakit berapa bulan. Itu kan kayak apa tuh? Ya, gitu. Nah, sombong mau setelah keluar dari rumah sakit, umpama sudah 1 tahun di rumah sakit, nah itu apakah hitungan Selama di rumah sakit pernah ya diparingi susu tuh. apa boleh? Iya. Setelah Susunya kan apa? mungkin kemarin selang itu. Ya. Yo wes. Kemarin kan yo sanu Dan Ya, itu kan ikhtiar ya, tapi memang sebaik-baiknya untuk anak di usia itu memang ASI. ASI itu memang gizinya memang tinggi. Kalau diukur gizinya tinggi untuk anak seusia itu ya, bayi-bayi seusia itu. Kalau mau dibandingkan dengan susu-susu racian sing apa? Bubukan ngono kae. Itu kalah. Tetap menang ASI, tetap menang ASI. Dan anak itu kalau untuk kandungan gizi, makanya kenapa banyak anak-anak yang stunting gitu ya. Stunting kan kekurangan gizi ya. Gizi ini kan itu karena sejak dalam kandungan itu ndak ini. Sejak dalam kandungan itu ndak di ibunya, itu yang salah pertama mesti ibunya. Ini tidak mesti. Ada anak sama sudah bisa dari ibunya malah lebih cepat berkembangnya. Maksudnya? Ya tadi sudah lepas lama dari kecil, lepas ASI dari kecil. Nah itu biasanya ada yang lebih cepat pertumbuhannya. Biasanya gitu. Entah itu susunya yang larang. Enggak, misalnya teko kandungan barang nih pas ibu hamil ki gizinya kurang barang. Konsumsi gizi ibu lho. Ya. Rata-rata yang terjadi seperti itu. Anak kenapa kok misalnya usia sudah lebih dari 1 tahun tapi tetap tidak naik-naik bobotnya tetap sakmono. Ternyata memang pengaruh sejak dalam kandungan. Maka ketika perempuan mengandung itu diupayakan benar-benar happy. Iya. Itu suami ya kan. Bukan gitu. Bukan masalah dari kandungan. Ini kasusnya setelah lahir kan. Nah, anaknya itu sudah bisa dari orang tuanya. Nah, itu Keadaannya Sudah bisa ya, maksudnya bisa ya? enggak stani sehat, semua sehat. Nah, itu yang satunya bisa. Nah, Tidak otomatis bisa itu maksudnya bisa apa? bisa rumah. Nah, itu kan ini orang tuanya. nah, itu kan secara tidak langsung kan enggak ASI. Enggak mampu ASI. Nah, itu malah perkembangannya lebih pesat yang enggak pakai ASI. Kenapa begitu? Belum tahu. Bukan dokter gitu. Tapi ada. Ya kan Contoh. mungkin ada pengganti ASI selain itu kan Kak. Ya. Maksudnya memang kadang ASI tercukupi tapi gizi yang lainnya enggak. Terus juga berpengaruh. Terus ada lagi yang enggak ada ASI tapi ada gizi lain pengganti yang lebih. Ya. ngerti udah tahu. Ya, tapi itu wajib ngerti. Sing lanang ya kudu ngerti, Man. Ya, betul. Coba usia Titipne wong ae. ya ngono wae wong lanang wek gelem gaene, Man. Ora gelem ngopeni. Lah, 2 tahun coba dari bayi lahir sampai 2 tahun itu mustahil untuk anak diberikan nasi, diberikan sayur, diberikan yang lain. Pokoknya formula yang tepat itu hanya ASI. Nanti tetap meninjau dari anjuran dokter apakah memang ketika misalnya anak sudah beranjak lebih dari 1 tahun, sudah mulai diajari untuk makan bubur misalnya atau apa, itu kan ada sendiri seperti itu. Tapi formula ASI kalau bisa ya tidak ditinggalkan.
Nah, masalahnya itu ketika si ibunya, apalagi kalau ibu baru, yang baru anak pertama, kadang-kadang memproduksi ASI-nya itu agak susah. Ya ada banyak faktor lah, entah itu kesehatan dari ibunya sendiri atau hormon yang tidak terpenuhi, hormon bahagianya tidak terpenuhi. Makanya kalau studi riset ya, ibu yang hamil dalam tekanan dengan ibu yang hamil dengan bahagia, itu ketika anak itu sudah beranjak sampai 2 tahun lebih, itu kualitasnya berbeda. Ibu yang hamil dalam keadaan tekanan itu rentan keguguran, biasanya begitu. Padahal itu tidak ada riwayat penyakit apa-apa, hanya kondisi psikologi yang tidak terpenuhi. Nah, ada penyakit namanya baby blues, itu ketika ada orang tua yang ketika melihat anak itu benar-benar kepengen mateni anaknya. Ya piye ya begitu nah. Banyak Ekonomi. itu emang karena kesehatan apa ya, karena Siapanya? ibunya, Yang apanya? Lebih ke psikologi, itu penyakit psikologi, mental itu. Baby blues itu penyakit mental. Lebih pada itu dikata Ica tadi loh. Belum siap menjadi ibu. Bener itu. Makanya kalau menikah itu ya sudah harus siap menjadi ibu. Kalau belum siap menjadi ibu, lebih baik ya pending dulu. Maksudnya ndak kesusu maksudnya ngono. Nah, perempuan itu kan rentan menikahnya itu kan. Usia menikahnya kan relatif muda-muda ya. Perempuan itu kan relatif muda-muda kan. Iya. Misalnya setelah S1 menikah. Ya, terus 21, 22, 23 menikah. Pada saat itu juga ketika dia menikah, terus kemudian dikaruniai anak yang pertama, setelah di usia 24 tahun, dia sudah beralih status menjadi ibu. Nah, satu hal yang pasti kehilangan adalah masa remaja. Masa remaja untuk bisa healing, berfoya-foya dengan teman. Nah, itu akan momentum itu hilang. Kemudian dia mentalnya terdidik secara paksa untuk menjadi mental dewasa. Nah, kalau perempuan ini tidak dibekali dengan ilmu yang kuat, dia kaget, misalnya shock kaget itu. Nah, shock kaget, apalagi suaminya itu tidak begitu perhatian dengannya. Pengadilan. Wah, itu wis Janda muda. ya kan rata-rata begitu no. Pengadilan di sini kan wong pegatan biasanya. Nah, saya punya tetangga itu karena dijodohkan. Perempuannya itu mungkin kelahiran sekitar 2001. 2001 itu berarti 22. Usia berapa? 22. Ya, 22. Dia sudah 2 kali enggak. 1 kali keguguran, kemudian 1 kali melahirkan, kemudian anaknya meninggal. Waduh. Faktor utamanya karena ya si suami, lagi-lagi si suami. Suaminya sudah wis umur lah istilahnya. Enggak fosil. Suaminya itu kalau tidak salah usia antara 28 29. Tapi paling tidak kan sudah mentalnya kan sudah kebentuk lah, dianggap dewasa usia itulah katanya. Tapi nyatanya karena desakan dari mertuanya atau orang tua dari si suami yang memang enggak itu iya, tapi satu sisi dia enggak begitu suka dengan keluarga yang si perempuan. Nah, akhirnya ya begitu.
dinasihati pisan ngono kae mutung. Nah, awak iki wayahe cek kandungan ning rumah sakit yang bidan kok ndak diterno. Nah. Terus kemudian merasa tersindir, mutung akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, si laki-laki maksudnya. Rabu Jumat ya tak ketemu orang saku lanang. Orang kita buat pes. Masalahnya pengalaman. Akhirnya pengalaman. Ya Allah. Lah kalau di sini itu perintah untuk mengajari sholat usia 7 tahun. Terus agar si anak itu terbiasa melakukan ketaatan. Tapi kalau sudah 10 tahun, maka kalau tidak melakukan sholat pukul lah, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Baru nanti kalau sudah di usia 10 tahun itu pula juga harus dipisah ranjang. Kalau dia dari orang tuanya atau dari saudaranya, tidur bareng dengan saudara sendiri. Ini diberitahu dulu apa langsung? Ya diberitahu, diberi pengertian lah, jadi begitu. Itu lebih aman itu kan, kondone kan lebih aman. Kan takutnya cukup dipukul no, kan anak sekarang kan mainnya HP. Nah itu pinter-pinter orang tua. Dan untuk tidur sendiri ya, Tat? Ya. Tapi kalau di pondok kok bareng-bareng ya? Nah, ini nanti Tanya balik. Manangnya mah. Enak. tapi harus ada ini. Tidur di pondok pun ya, tidur bareng-bareng di pondok itu harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Kok cukup sesama jenis itu apa? Ya, nah seperti itu. Itu nanti ada aturannya. Ada aturannya. Jadi rangkaiannya begini ya. Jadi mendidik anak itu sejak usia anak masih dalam kandungan. Ya, mendidik anak itu bukan ketika anak baru lahir kemudian dididik. Tapi mendidik anak itu sejak anak berada dalam usia kandungan. 40 hari 40 ya. Misalnya suami istri berhubungan, kemudian ketemu antara mani sperma dengan sel telur berbuah menjadi sebuah anak. Berbuah menjadi anak. 40 hari pertama itu kan mani menggempal, kemudian menjadi alaqah bahasanya. Alaqah itu ngene, maksudnya alaqah itu Segumpal darah. bahasanya kan ngono toh. Segumpal darah, tapi maksudnya apa segumpal darah itu? Ngene maksudnya. Sperma itu kan ketika masuk dalam rahim perempuan itu kan dalam jumlah yang banyak. Yang mengeluarkan siapa? Dua-duanya. Perempuan mengeluarkan, laki-laki mengeluarkan. Nah, hanya saja nanti akan ketemu di rahim dalam jumlah yang banyak, kemudian nanti siapa yang masuk ke sel telur itulah yang berbuah menjadi anak. Nah, entah itu apakah 2 atau 1 sel sperma yang masuk kemudian membuahi. Kalau 2 itu biasanya kan kembar nanti. Jatuhnya kembar. Tapi kan itu ada pertarungan antar sel itu. Untuk bisa terpilih. Itu ada pertarungan. Nah, ketika pertarungan itu akan bersinggungan antara X dan Y. Antara miliknya si perempuan dengan miliknya laki-laki. Disitulah nanti ketika berbuah, genetiknya itu condong ke ibunya atau ke bapaknya. Genetiknya itu nanti akan condong ke ibunya atau bapaknya. Tapi rata-rata perbandingan antara X, Y-nya itu lebih banyak yang perempuan dominan. Ya biasanya wajahnya mirip ibu Tidak ono biasanya pintere itu mesti pinternya itu
ikut ibunya. Gimana caranya biar ikut bapak itu? Itu Allah alam itu. Makanya perempuan itu diperintah untuk menjadi perempuan cerdas dan solihah itu salah satunya itu. Itu bukan untuk yang hanya untuk untuk diri sendiri dan untuk anaknya kelak itu nanti. Kalau ada ikhtiar saya bisa baca ada kaifiah di Fathul Izar itu salah satunya yang untuk itu. Untuk itu. Bagaimana kita berdoa untuk apa? Piye carane amrih dikaruniai anak laki-laki, anak perempuan. Kalau di Fathul Izar ada kaifiahnya dan ada doa. Ada doa-doanya. Tapi maksudnya alakoh itu kan, alakoh kan cantolan ya. Ini alakoh itu cantolan. Alakoh. Hanger itu bahasa Arab ya. Ya, misjab itu bahasa Arab, bahasa Arab. Al-Kamalan. Bukan, berarti bahasa Arab sudah kontemporer. Tapi aslinya segala sesuatu yang bisa dicantolkan itu namanya alakoh. Termasuk. Cantolannya tuh. Ya, pringnya apa tuh? Iya. Itu apa namanya? Ya aso, no. Biasanya kawan Yang dicantoli ya apa ya? Mu'alak bahasa Arabnya mu'alak. Alakoh mu'alak. Nah, sperma itu kalau membuah itu ternyata kalau dilihat lewat apa jenenge di USG ya. USG itu kedokteran itu gambarnya itu kayak nyantol juga kayak hanger itu nyantol. Nah, itu disebut dengan alakoh itu. Jadi sperma sing nyantol itu jenisnya alakoh. Nah, sperma itu warnanya putih ya. Ketika nyantol dengan sel telur, itu nanti akan membeku. Lagi ada kitab zamannya tentang penciptaan manusia itu ada di kitab. Dan dasarnya itu kitabnya Hasyiah Bujairumi Al-Khatib. Saya pernah baca itu. Mani yang membeku itu adalah hakikatnya hakikatnya mani yang bentuk warnanya putih itu ketika bercampur dengan sel telur dia akan menggumpal, mengkristal menjadi satu putih yang kuat. Baru kemudian setelah itu 40 hari selanjutnya itu nanti akan berubah menjadi mudghah. Mudghah itu kalau bahasa terjemahannya apa? Segumpal daging gitu. Nah, itu maksudnya mani yang sudah berubah dari warna putih ke warna merah. Kemudian akan mulai ngodot istilahnya apa ngodot itu molor kan dari kecil kan molor gede molor sampai nanti di usia 120 hari 120 hari itulah di hadisnya itu yang fukufi ruh malaikat itu meniupkan ruh pada si janin itu yang usia 120 hari. Maka disitulah ditetapkan laki-laki atau perempuan, ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, usianya, apakah dia termasuk jodohnya, apakah dia bahagia atau tidak bahagia di dunia. Ada yang tidak bahagia. Ya ada. Itu enggak tergantung orangnya, emang takdir. Ya itu takdir Tuhan. Kita kan ikhtiar, ngerti ngono. Tapi biasanya lanang wedok tergantung wong Jawa. Kambil dipecah kan. Nah, itu kan tradisi ya, itu tradisi Jawa. Maksudnya, sampean percaya ya oleh, ndak percaya ndak apa-apa. Nah, neng cara Islami kan begitu, no. Digencar-gencarne piye carane wong tua, calon ayah dan calon ibu itu kurang dari 120 hari kandungan itu ndongone sing mempeng.
Dongane sing mempeng. Pengen anak lanang apa anak wedok, pengen pintar, pengen dongane sing mempeng kurang dari 120 hari. Karena pada saat hari ke-120, taruhlah hari ke-121, malaikat itu baru meniupkan apa yang menjadi takdir si anak ini. Kalau sudah menjadi takdir si anak ini kan ya ibaratnya wis ada isine, iku arepe diowahi kan ya angel. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, calon ayah, calon ibu ketika ada anak di dalam kandungan? Yang pasti nomor 1 ora oleh aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Yang paling mempengaruhi pada janin itu nanti adalah dalam kandungan itu yang paling berpengaruh si ayahnya. Tapi kalau nanti anak sudah keluar dari kandungan, yang paling mempengaruhi anak adalah ibunya. Di situ nanti akan diuji bagaimana seorang ayah si laki-laki ini benar-benar menjaga dia carane golek duite, gitu, tolabul malnya, halal haramnya, bisa yang haram bahkan syubhat itu jangan sampai dikasihkan ke si ibu. Nah, si ibunya jangan sampai. Makanya si ayah ini dia biasanya ya akeh tirakate ya. Akeh tirakate, akeh posone, akeh riyadhe ya. Nah. Di Quran ada begini. Falamma tahusyaha. Ini ceritanya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ya. Falamma tahusyaha hamalat hamlan khafifan famarad bih. Ketika antara Sayyiduna Adam dan Sayyidah Hawa itu berkumpul kemudian hamil. Hamalat hamlan khafifan. Ketika Sayyidah Hawa itu sedang hamil di usia muda. Hamil ringan, hamlan khafifan ini hamil ringan. Taruhlah hamil ringan ini kapan? Oleh para ulama itu dikatakan kurang dari 6 bulan. Berarti usia kandungan awal ya sampai kurang dari 6 bulan. Apa yang dilakukan? Famarot bihi. Famarot bihi itu ada 2 makna. 1, ya dia Sayyidah Hawa melewatinya, melewati masa-masa itu. Nomor 2, famarot bihi itu marrobihi. Itu kan maror itu bizaidin. Itu artinya apa? Saya melewati Zaid. Saya melewati Zaid. Artinya saya jalan-jalan. Maro dengan jaro itu apa bedanya? Maro jaro yamsi, maro yamuru, jaro yajri, masa yamsi. Itu 3 bahasa Arab yang diartikan bahasa Indonesia itu maknanya ya podo-podo berjalan, tapi penggunanya berbeda. Lekne yamsi itu berjalan tapi ringan. Yamsi itu berjalan tapi ringan, tapi berjalannya itu bisa berhenti di tengah-tengah kemudian dilanjutkan berjalan, umumnya awal dia berjalan. Kalau yajri itu berjalan tapi dengan tempo yang agak cepat, tapi aslinya kan berjalan itu kan saya berjalan. Kalau marro itu berjalan tapi ada di depan. Marro bizaidin itu saya melewati Zaid. Zaid itu ada di sini. Nah, saya ada di depan sini. Bagas. Jadi maror itu di Bagas. Maksudnya saya lewat di depannya Bagas. Lewati, nun sewu. Nah, itu marro. Famarot bihi itu artinya Sayyidah Hawa itu melakukan gerakan-gerakan ringan, berjalan-jalan ringan. Maksudnya apa? Ternyata ini dicek dalam kesehatan. Ibu hamil pada usia muda itu dianjurkan untuk bergerak, olahraga ringan, yoga. Ya. Balik ke bumi Ya mek jalan-jalan ringan kesana kemari, pagi-pagi jalan-jalan. Nah, apalagi nanti yang ngajak suaminya jalan-jalan. Minggu senam. Setelah itu, fala ma'askolat, ketika kehamilannya sudah berat atau usia 6 bulan ke atas, da'awallaha rabbahuma, dua-duanya Sayyidah Hawa dan Sayyiduna Adam berdoa kepada Allah.
Da'awallah rabbahuma. Doanya bagaimana? La in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Jika engkau wahai Allah memberikan kepadaku anak yang solih, maka aku termasuk golongan dari orang-orang yang bersyukur. Nah, usia 6 bulan itu wis dimempengne oleh ndonga. Serampangan ndonga itu. Makanya ada tradisi di Jawa itu tingkepan. Ya, enak ya. Iya. Tingkepan, terus ada mitoni. Kadang kalau mitoni kan ketika anak sudah lahir ya. Itu dia pitung bulanan. Kamu tahu. Pitung dinanan yang mati. Tingkepan kan anak dalam kandungan. Pitonan itu kan anak sudah lahir kan. Nah, Mas, saya ada itu, Ndek Mas sampean. Masih. Nah, anak dalam kandungan terus enek tasyakur selamatan lah. Nah, usia 7 bulan. Didusi. Itu salah satunya ya untuk itu. Nah, kenapa harus di setrum dengan doa? Kenapa harus disetrum dengan doa? Karena janin itu alat-alat pendengaran, alat indrawinya berfungsi. Makanya ilmu parenting itu kalau si suami itu sebisa mungkin setiap hari bisa itu mengelus-ngelus perut istrinya yang ada janinnya. Nah. Terus kemudian ada harapan-harapan, ada doa. Apalagi misalnya sampean diajak bicara. Itu bayi merespon. Nyatanya sampean kalau lihat di media sosial atau ya banyak lah itu ceritanya banyak lah. Itu direspon kemudian ada respon balik dari si janin mancali ya. Ini si janin nendang-nendang perut. Nah. Tapi itu sudah ada nasnya. Kalau Allah itu sudah menciptakan alat pendengaran, alat indrawi pada si anak dan berfungsi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga mata hati yang kuat ketika anak sejak usia dalam kandungan. Yang harus diperhatikan adalah ojo sekali-kali anak yang ada di kandungan dirungokne dangdutan. Boleh. Itu akan menjadi memori pertama si anak. Hati-hati, makanya ibu itu dalam kandungan sejak mengandung ya, hindari melihat televisi. Nah, hindari melihat televisi. Ya itu bagus itu seperti itu. Nah, lebih respon dengan misalnya ya maca-maca Quran atau direspon dengan setel tilawat tartil. Nah, makanya kenapa ibu yang mengandung itu dianjurkan untuk tidak keluar rumah sesering mungkin, yaitu ya karena itu. Buah tidak jauh dari pohonnya. Ya lek bapaknya tukang dangdutan, anaknya biasanya tukang dangdutan. Pinggir kali no ya. Itu kenapa kok bisa begitu? Ya karena sejak awal memang dididik seperti itu. Sejak awal dididik seperti itu. Itu berat itu kalau sudah terkontaminasi ya. Jadi anak lahir procot jadi seorang anak, benar-benar sah menjadi anak. Dia lahir dalam keadaan sudah membawa memori. Memorinya itu sudah terisi berapa persen gitu. Nah, misalnya kayak flash disk 8 giga no kayak. Itu sudah terisi setengah giga. Layak ya ini harus mumet Sudah ada setengah giga. No. Contoh ya, setengah giga. Jadi tinggal nanti ketika setelah anak sudah lahir baru kemudian dididik dalam taraf yang selanjutnya. Nah, neng
diawali sejak kandungan itu kasep. Kasep. Nah, itu maksudnya begitu. Ada pertanyaan enggak? Yes? Nah, insyaallah nanti di fiqhul hadis itu ada nomor 3 ini. Saya cantumkan fase anak sampai diculno itu sampai usia berapa? Usia 21 itu anak akan mandiri. Jadi bahasanya nek kene summa alqi hablahu ala ghoribihi. Orang tua culno, wis culno, tinggal kamu mengawasi. Keberhasilan kamu mendidik anak itu ketika anak sudah berusia 21 tahun. Ini lek dari kecil dicolne, Mas. Nah, itu bahaya itu. Maksudnya pondok nih. NTK. Oh. Memang sudah dididik Mas, karena ada pendidiknya. Nah. Laki-laki itu laki-laki itu sejak masih usia kecil-kecil iku nganyel nih. Iku nganyel nih mentolong jotos ngono. Saya tuh ngajar TPQ bocah cilik ngono iku. Seneng. Kudu sabar. Layak video kamu pun ya, Mas. Jangan kudu sabar tenan. Nah, perempuan kan memang settingan otaknya kan memang tersetting untuk benar-benar rutin. Otaknya itu otak rutin, no. Kalau dibilangi A ya nanti A. Suruh ngerjakan PR ya dikerjakan PR-nya. Jadi wong lanang, no. Anak laki-laki tuh ngerjakan PR itu angel. Di kelas. Cekel cedek gulu. Angel. Tapi ketika anak laki-laki sudah berusia 21 tahun, disitulah baru kelihatan gagahnya anak laki-laki. Dia benar-benar gagah. Perempuan sing sergap-sergap pinter-pinter akan kalah dengan kegagahan si laki-laki itu. Nah, Selikur tau. nah, disitulah anak laki-laki akan nampak auranya, wibawanya, kebaikan luar dalamnya itu akan nampak, bahkan kualifikasi mental dan sebagainya itu baru nampak ketika dia kuliah lah, gampangannya ngono. Nah, ketika dia kuliah atau sudah berusia 21 tahun. Nah, apakah nanti tinggal nanti penanya begini, dia telat dewasa atau enggak? Kalau sudah usia 25 tahun, kok kok sik manja terus jan koyo bocah itu berarti cara pendidikannya itu ndak teratur, telat. Gedene telat dewasanya telat. Nah, itu bahaya. bahaya seperti itu. Wis, wallahu a'lam bishawab.